Kalau kenapa guest house, homestay Hmm. dengan fasilitas hotel, Hmm. ya kan? Hmm. Bahkan hotel-hotel non bintang yang ada di Kota Hmm. Samarinda ini kalah sama guest house sama homestay nih. Guest house pakai lift. Guest house pakai lift ada. Oke. Bisa nggak homestay dan guest house ini dirapikan? Ini Hmm. tidak layak ada di dalam kota. Saya Oke. itu kadang-kadang ya masuk ke dalam pelosok-pelosok gitu ya. Hmm. Tiba-tiba, loh kok ada homestay di sini? Loh kok ada guest house di sini? Gitu. Tapi katanya Bu, guest house itu ada juga pemiliknya itu ya pemilik hotel bintang 5 bikin guest house. Ah, benar nggak Bu? Benar Sebenarnya nggak? kembali kepada pemerintah untuk Oke. merapikan Oke. dan menata ulang yang dikatakan guest house, homestay, hotel, Hmm. hotel bintang dan hotel non Non bintang. bintang. Tapi untuk Untuk guest house sama homestay itu bisa juga Bu jadi anggota PHRI gitu. PHRI. Memang masih masuk kategori bisa dijadikan anggota. terus pajak apa lagi lah kemarin tuh banyak lah pajak-pajak kayak Mhm. Layak Sehat, terus Mhm. sebelum lagi kayak apa gitu ya, terus apa lagi Gitu ya Bu. ya mohon maaf ya. Apa gerang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Leni Marlina, Iya. ya, Ketua PHRI Kota Samarinda. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Iya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Apakah sesehat bisnis hotelnya? eh Kalau itu agak lesu, Oh, nggak lucu. perlu tambahan vitamin. Oh iya. Oke. Agak lesu Bu. Kenapa Iya. Ibu melihatnya? Mungkin kita melihat dari awal tahun 2025 Bu ya. Ya. Jadi bukan cuman isu ya, cuman Iya. kayaknya sudah kejadian bahwa bisnis hotel ya dan restoran itu berdampak Bu ya di semester pertama di tahun 2025. Iya. Nah, dari Bu Leni sendiri seperti apa sih Bu gambarannya Bu untuk di Kota Samarinda sendiri? Ya, untuk di Kota Samarinda memang pergerakan okupansi kamar hotel sangat lambat sekali Oke. dengan adanya program pengurangan anggaran kegiatan pemerintah yang ada di hotel-hotel di Kota Samarinda terutama ya, karena kita berbicara skupnya Samarinda. Oke, Samarinda Bu. Nah, yang biasanya, tapi memang saya selalu mengatakan bahwa Januari sampai Maret, April itu memang low season. Kenapa selalu saya katakan itu low season? Kegiatan pemerintah itu belum bisa kita katakan aktif, karena mereka masih menyusun kegiatannya di mana, apa tempatnya di mana, apa segala macam. Jadi itu masih dalam tahap rancangan mungkin dari pihak yang melaksanakan kegiatan. Jadi Januari sampai Maret, April itu biasanya kita hanya mengharapkan tamu-tamu yang datang dari luar untuk menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda. Nah, yang banyak memberikan dampak positif terhadap kegiatan yang ada di hotel itu adalah kegiatan-kegiatan ruang meeting. Ruang meeting ya. Kalau kamar itu secara otomatis biasanya mengikuti. Mais itu ya? Iya, benar itu. Nah, jadi kalau misalkan kegiatan meetingnya tidak ada, hanya mengharapkan kamar saja, memang hotel agak kedodoran tuh. Jadi gini, jadi jangan melihat Bu okupansi kamar naik apa enggak. Kita tidak bisa menghitung dari okupansi kamar, tapi yang paling banyak memberikan dampak positif atau memberikan pendapatan atau di hotel itu justru dari kegiatan-kegiatan ruang meetingnya, karena di situ ada paket-paket yang kita jual yang mungkin nilainya bisa lebih besar dari nilai harga kamar yang satu malamnya kayak gitu kan. Berarti lebih ke event Bu ya? Ya betul. Kalau kamar itu memang ada apanya ya, ada dampaknya juga gitu. Tapi yang biasa lebih besar melihat isian kamar atau jumlah penghuni yang menginap di setiap hotel, atau kita biasa menghitung dengan namanya okupansi, itu dilihat dari jumlah kamar yang
terisi dalam setiap bulannya. Kalau rata-rata jumlah kamar itu 50 terus terisi 50 berarti dalam 1 bulan full terus berarti 100%. Tapi kalau 50 yang terisi 25 berarti 25%. Nah, yang terjadi saat ini sekitar segitu nih. Yang isi 50 yang terisi cuma 25 kamar gitu. Ya. Bahkan ada yang di bawahnya. Nah, turun drastis berarti ini sangat turun drastis. Yang tadinya kalau misalkan itu tuh 60 sampai 70% okupansi, prosentasi tingkat hunian jumlah kamar yang ada di Kota Samarinda itu masih sangat-sangat stabil. Tapi kalau sudah sampai cuman 40, apalagi sampai di bawah 40, 30, 20, wah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak normal. Sangat tidak normal, sangat tidak normal. Berarti memang kalau di tahun yang normal ya, selain 2025 tadi Ibu bilang, memang tingkat okupasi ataupun kegiatan di hotel tadi kan memang agak menurun. Cuman tidak semenurun yang di tahun 2025 gitu ya. Nah, terus untuk ini Bu, menurut Ibu di hotel sendiri kan bisa sampai 25% tuh Bu, itunya kan turunnya. Nah, dari PHRI Samarinda sendiri Bu, agar menjaga okupasi Bu ya, okupasi di hotel-hotel khususnya di Samarinda itu biar tetap stabil itu ada nggak strategi khusus dari PHRI sendiri? Kalau kami sih dari PHRI hanya bisa, kami kan tidak, mohon maaf ya, kami ini hanya menginduk ya, menginduk mengakomodir anggota-anggota yang perhotelan. Tapi untuk manajemen dan kebijakan hotel itu masing-masing manajemen hotel. Bagaimana marketnya mereka, pangsa pasarnya apa, arah jualannya mereka kemana, itu masing-masing manajemen hotel. Kita nggak bisa terlalu jauh ikut campur dalam setiap hotel. Kalau misalkan itu pekerjaannya PRI, nggak selesai nih pekerjaannya PRI. Gitu ya. Karena jumlah hotel yang ada di Kota Samarinda ini lumayan ini, terus juga kan nggak mungkin nih dalam misalnya nih kue yang mungkin sebesar ini harus dibagi rata dengan jumlah hotel yang ada di Kota Samarinda. Itu kalau ada event sih mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada event, mau tidak mau masing-masing hotel ini kan harus berinovasi, harus berkreasi. Bagaimana masing-masing hotel itu bisa menarik tamu dengan cara promo-promonya mereka. Berarti anggota PHRI Samarinda ada berapa sih Bu? Anggota PHRI Samarinda ada sekitar 58 hotel yang ada di Samarinda. Iya, itu yang terdaftar di PHRI ya. Ada juga memang beberapa hotel yang belum tergabung di PHRI. Ada di tahun 2024 sampai 2023 sampai 2025 ada beberapa hotel yang baru buka tapi belum masuk di kita. Rencana sih memang teman-teman pengurus juga, Bu, ayo kapan kita ada waktu biar kunjungan ke hotel-hotel yang baru, memperkenalkan PHRI juga gitu. Nah, ini juga kalau mungkin hotel berbintang untuk event-event nasional atau kegiatan-kegiatan pemerintah, mereka udah kayak katalog ya. Jadi standar harganya mereka udah memenuhi syarat kegiatan-kegiatan pemerintah. Tapi yang saya pikirkan itu adalah hotel-hotel non bintang. Nah, hotel-hotel non bintang ini kan yang sangat terasa sekali dampaknya ya. Kenapa saya katakan sangat terasa sekali dampaknya? Dengan menjamurnya homestay dan guest house yang ada di Kota Samarinda yang tidak tergabung dalam perhimpunan kita, yang mana harganya mereka jauh di bawah harga hotel, harga jual kamar di hotel gitu. Nah, menurut saya memang, mohon maaf sebelumnya, peruntukan guest house dan homestay itu sudah tidak pada tempatnya. Iya kan? Kenapa saya katakan homestay dan guest house itu peruntukannya tidak pada tempatnya? Kalau hotel itu sudah jelas tempat orang tempat orang datang untuk menginap, ya kan? Homestay
itu adalah rumah singgah. Kan namanya homestay, Homestay. home, rumah, stay, singgah gitu ya. Nah, homestay kan rumah singgah ya. Rumah singgah yang saya tahu, setahu saya dulu di waktu saya masih kecil-kecil dulu itu, yang saya tahu homestay itu adalah dulu digunakan untuk mungkin seperti pertukaran pelajar gitu, bukan dikomersilkan, yang dihitung 1 kamar per malam. Gitu. Nah itu yang saya tahu ya. Ini saya nggak tahu apakah ini sudah berkembang dengan seiring dengan agak berubah fungsi ya, gitu. berubah fungsi gitu ya. Terus. Dengan diberi nama homestay itu tadi. Jadi yang saya tahu homestay itu adalah itu yang salah satunya. Terus yang kedua, homestay itu biasanya disediakan di daerah-daerah seperti Labuan Cermin, daerah-daerah yang memang akomodasi penginapan yang disebut penginapan hotel itu memang belum tersedia. Nah itu bisa dikatakan itu homestay. Kalau di dalam kota dikatakan homestay itu menurut saya sih kayaknya belum sudah tidak layak gitu loh untuk dikatakan homestay gitu. Dia harusnya statusnya sama seperti hotel. Nah itu terus guest house. Guest house itu yang saya tahu guest itu tuh kan tamu gitu ya. House itu tuh kan rumah atau kantor gitu ya. Nah yang saya tahu itu tuh guest house itu dulu diperuntukkan untuk tamu-tamu dari perkantoran. Ya, seperti salah satu contoh nih saya sebutkan ya, perusahaan A, dia punya karyawan misalkan nih, dia punya cabang nih di luar daripada kota Samarinda. Terus dia datang untuk kunjungan ke Samarinda untuk kontrol di perusahaannya. Nah itu mereka punya guest house sendiri. Nah jadi tamu itu diinapkanlah di situ gitu, atau mereka kedatangan tamu yang ingin meninjau lokasi perusahaannya mereka misalkan kayak gitu. Nah terus dari pihak perusahaan itu diinapkanlah di guest house-nya mereka. Nah yang saya tahu itu fungsinya guest house itu seperti itu, bukan dikomersilkan yang dijual setiap hari untuk tamu yang datang silih berganti. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Itu salah satu dampak. Itu salah satu dampak. Kenapa saya katakan salah satu dampak? Kalau kenapa guest house, homestay dengan fasilitas hotel, ya kan? Bahkan hotel-hotel non bintang yang ada di Kota Samarinda ini kalah sama guest house sama homestay ini. Kalahnya kenapa? Mereka fasilitas lebih lengkap daripada hotel non bintang. Ada yang pakai lift. Iya kan? Ada yang pakai lift. Guest house pakai lift? Guest house pakai lift ada. Nah, terus homestay, kalau homestay saya belum tahu ya, ada yang pakai lift. Tapi yang guest house pakai lift saya ada di Samarinda. Ada temuan Bu ya? Ada temuan. Nah, jadi kenapa mereka lebih murah dibandingkan hotel-hotel? Mereka tidak ada pelayanan servis, tidak ada pelayanan atau servis gitu ya. Sehingga dari harga kamar mereka hanya menjual harga kamar plus pajak saja. Beda dengan hotel berarti. Beda dengan hotel. Kalau hotel itu kan pasti pajak plus servis. Pasti ada, ya kan? Makanya take and service. Itu bedanya Bu ya? Itu bedanya kan di situ kan. Nah, sehingga mereka bisa menjual kamar bisa lebih murah gitu loh. Karena mereka tidak mencas servis. Tapi memang homestay atau guest house itu ketika kita datang, saya juga kan pernah nih bawa anak-anak liburan ke salah satu kota di luar Kota Samarinda gitu. Yang namanya kita orang banyak kan pasti pengen cari yang murah gitu kan. Terus dapatlah guest house. Terus saya apa sih perbedaannya antara guest house? Oh, ternyata mereka tidak melayani. Jadi kalau misalkan kita tuh dapat kamarnya di lantai 3, ya kita angkat koper sendiri ke lantai 3 Oh gitu. iya, bedanya di situ ya. Iya kan, karena tidak ada pelayanan kan, mereka tidak pungut biaya servis ya kan. Karena tidak ada lift tadi ya. Iya, itu. Nah jadi itulah kenapa saya juga sempat sampaikan, tapi bukan di pemerintahan yang sekarang, yang pemerintahan sebelumnya itu saya sempat katakan, bisa nggak homestay dan guest house ini dirapikan? Ini tidak layak ada di dalam kota. Jadi apa kemarin Bu tanggapannya? Ya nanti akan segera. Gitu ya. Ya cuma itu aja. Tapi sampai sekarang, tapi yang dengan yang sekarang ini yang beliau dengan pemerintah kota yang baru, dengan periode keduanya beliau ini. Dulu sebelum sempat saya sampaikan rencananya kami akan segera mau ada audiensi Bu ya.
Sejauh ini pertumbuhan guest house sama homestay sendiri, Ibu ada datanya nggak, Bu? Nggak ada, Nggak karena ada kami ya? bukan anggota kami. Oh gitu ya. Iya, Tapi sepemantauan Ibu seperti apa, Bu, perkembangan homestay sama menjamur, menjamur ya? menjamur. Saya itu kadang-kadang ya masuk ke dalam pelosok-pelosok gitu ya, Mhm. tiba-tiba, loh kok ada homestay di sini, loh kok ada guest house di sini, gitu. Tapi katanya, Bu, guest house itu ada juga pemiliknya itu ya pemilik hotel bintang 5 bikin guest house. Ah, benar nggak, Bu? Ada nggak? Kalau itu saya nggak, mohon maaf saya nggak terlalu mengikuti Oh, isu-isu nggak. gitu ya. Jadi mungkin saya nggak ini gitu, Kali kurang aja kan tahu ya, gitu. artinya kembali kepada pangsa pasar kan, Bu. Hotel Ya, bintang 5 pasarnya beda dengan ya, guest house kan. Nah, betul. mereka bikin Kalau masalah itu sih ge sebenarnya menurut saya sih itu bukan hak kami ya oke. untuk mengatakan bahwa itu Mmm, bisa, sebenarnya kembali kepada pemerintah untuk oke merapikan, oke. dan menata ulang yang Mmm, dikatakan guest house, homestay, hotel, mhm, hotel bintang dan hotel non non bintang. bintang itu kembali kepada pemerintah dalam dalam perizinannya, Mmm, pemerintah mengeluarkan izin apa. oke. Ya, kalau homestay seperti apa peruntukannya untuk apa, kalau Mhm, guest house itu seperti apa peruntukannya untuk apa. oke. Kalau hotel jelas, Mhm, ya kan? Hotel adalah mhm, tempat atau wadah di mhm, mana menerima tamu yang akan datang melakukan apa ya, pelayanan nginap mhm, eh, di hotel. oke. Ya, Sudah jelas, Bu, ya peruntukannya ya hotel. kalau hotel udah jelas, udah Tapi gitu. untuk guest house sama homestay itu bisa juga, Bu, jadi anggota PHRI gitu, PHRI. Memang masih masuk kategori bisa dijadikan anggota gitu? Sampai dengan hari ini di dalam ADRT kami belum ada, Oh, belum ada, belum ada. khusus hotel aja ya? Khusus hotel aja yang ada. Oh, Gitu. Hotel dan restoran-restoran pun sebenarnya mhm, eh, sampai karena ini kan saking banyaknya menjamur rumah makan, kafe. mhm, Mungkin restoran sekarang udah bisa dihitung deh pakai tangan restoran oke, apa aja gitu heeh, ya. Selebihnya itu adalah rumah makan, kafe, betul, warung, RM, ya kan? Jadi RM kita nih rumah bingung makan mengkategorikannya di rumah PRI makan, ini nih yang restorannya ini restoran seperti apa. oke, Jadi akhirnya saya hanya menarik kesimpulan mungkin restoran yang pertama adalah apa yang ada di hotel udah pasti, oke, ya, ya kan? Itu udah satu kesatuan restoran daripada ya, pelayanan hotel ya oke, heeh, restorannya. Terus yang kedua mungkin yang memang mmm, namakan tempatnya itu tuh restoran gitu loh. mmm, Nah, makanya saya juga sampai dengan hari ini kemarin juga terakhir kami tanyakan ke mmm, pusat mmm, apakah seperti rumah makan, warung, kafe kafe itu ya, masuk dalam bagian daripada restoran yang mmm, ada di PR ini apa bukan mmm, kayak gitu. Itu juga mereka buka-buka ADRT juga belum ada tuh. belum ada ya, Apakah bentuknya rumah makan? restoran, Bu, ya? Iya. Padahal dari segi pajak sama aja kan, Bu? Dari segi pajak sama. Sama kan, kafe juga di Sama. besaran pajaknya sama pungutannya kan? Sama Iya, semuanya. mungkin anu kali, Bu, lebih kepada penamaan kali, Bu, ya? Penamaan mungkin. Karena kalau restoran tuh kayaknya wah gitu loh. Nah, Iya, itu. Jadi iya. saya pikir, oh mungkin restoran yang ada di hotel kali maksudnya nih ya. Heeh. Soalnya beberapa restoran atau rumah makan yang kita ajak untuk bergabung di Hmm, PRI, hmm. ah, nggak usah Bu, kami nggak tahu juga manfaatnya bergabung di PRI apa gitu. Oh gitu Bu, ya. Nah, jadi kita juga nggak bisa memaksa orang karena kan ini kan cuman wadah kita bagaimana ketika anggota kita merasa, Bu, bisa nggak kami dikumpulin terus kami mengundang dinas Hmm, ini yang terkait dengan masalah perizinan misalkan. hmm, hmm. Nah daripada pikir satu-satu kan yang datang ke perizinan nggak dilayani, mending udah kita kumpulin anggota panggil gitu ya, ya udah sekalian dijelasin di situ gitu. Kolektif Bu, ya. Nah kolektif gitu itulah salah satu fungsinya daripada PHRI. Oke. Gitu. Nah kembali tadi Bu kepada situasi ekonomi untuk hotel sendiri. Ah, seberapa besar sih Bu dampak dari ibu kota Nusantara terhadap okupasi maupun bisnis hotel dan restoran yang ada di Samarinda, ada berdampak nggak Bu? Ya kalau 2000 dari dimulainya dibangun Hmm, dicanangkannya akan hmm, dibangun IKN hmm, di Kalimantan Timur, hmm, hmm, diumumkan nih bahwa hmm, IKN ditetapkan di hmm, Kalimantan Timur. hmm, Alhamdulillah
Itu mungkin tamu-tamu dari luar datang mungkin untuk melihat lahan, lokasinya di mana, tempatnya di mana, atau apa yang bisa mereka lakukan kalau misalkan mereka melakukan bisnis di sini. Itu lumayan tuh ya, sangat lumayan sekali gitu. Dampaknya sangat luar biasa. Bahkan ketika event-event nasional dilaksanakan di Kalimantan Timur, terutama khususnya Samarinda dan Balikpapan, ya alhamdulillah hotel-hotel merasakan apa ya, peningkatan okupansi yang sangat luar biasa gitu, lumayan. Nah, tapi ketika dengan adanya program baru dari presiden kita yang baru dan kegiatan di IKN juga mungkin agak berkurang ya untuk pelaksanaan pembangunannya terutama kayak gitu. Ya mulai terasa juga nih dampaknya. Gitu ya. Tapi dibandingkan sebelum ada IKN sama sesudah ada IKN itu ada perbedaan nggak? Jadi saya ini kan bergabung di hotel, bukan di PRI-nya ya. Pertama kali saya bergabung bisnis di hotel itu tahun 2003. 2003. Ya. Nah, 2003 itu sampai dengan 2014. Berarti hampir berapa 11 tahun? 11 tahun. Itu kegiatan hotel kegiatan pemerintahan di hotel sangat luar biasa. Oke, 2003. Sangat luar biasa itu tuh. Pokoknya mau hotel bintang, mau hotel non bintang, itu belum ada e-katalog, belum ada standar harga apa segala macam gitu ya pada saat itu ya. Itu sangat luar biasa sekali, ya kan. Setelah itu mulai keluar peraturan baru, keluar peraturan baru itu setiap kali ini selalu ada yang berubah sampai dengan terakhir pertama kali Presiden Jokowi kita terpilih di 2014 ya kalau tidak salah. Ya, 2014 2019 ya kan, 2014. Makanya saya bilang tadi kan dari 2003 sampai dengan 2014 pertengahan itu luar biasa tuh kegiatan-kegiatan hotel, kegiatan-kegiatan pemerintahan di hotel-hotel. Nah, 2014 ketika presiden kita pertama kali Pak Jokowi terpilih di periode pertamanya beliau, itu keluar kebijakan bahwa pengurangan anggaran, pengiritan biaya kegiatan instansi. Sama dong efisiensi. Ngirit bahasanya ya diirit. Nah, kegiatan tidak boleh dilakukan lagi di hotel. Kegiatan hanya boleh dilakukan di kantor-kantor. Digunakan aula yang ada, setiap kantor punya aula, itu dipakai. Terus makanan nggak boleh roti-rotian, bakery apa segala macam. Yang ada rebus singkong, rebus jagung, rebus kacang, yang begitu-begitulah gitu kan pada situ. Wah, hotel langsung terjun curug. Sama Bu ya? Sama ya. Sama seperti sekarang ini ya. Ini sebagai gambaran saja. Tapi apa? Hotel itu masih bisa bertahan kok. Ya enggak? Apa rasanya, Bu? Tapi apa? Hotel masih bisa bertahan kan? Betul. Ya kan? Betul. Oke. Terus berjalan sampai kembali lagi nih, mulai normal lagi nih. Kegiatan mulai boleh diizinkan di hotel. Naik lagi hotel. Jaya lagi. Tahun berapa tuh, Bu? 2015 ditahan 2014 kan, 2014 kan. Nah, 2016, 17, 18 itu terasa sekali ya. 2018 naik lagi ya. Nah, habis itu mulai naik lagi sampai 2019. 2019 hantam lagi COVID. Ya kan? Itu makanya kita harus melihat, jangan melihat yang sekarang ini gitu loh. Kita harus melihat ke belakangnya juga gitu loh. Gambaran-gambaran itulah yang harus kita lihat bahwa waktu COVID lebih parah lagi. Kalau kemarin kan presiden kan hanya boleh tidak mengizinkan untuk kegiatan hanya pengiritan biaya ya, tapi kegiatan-kegiatan yang lain masih boleh dilakukan. Tidak ada lockdown. Dari luar masih boleh masuk. Iya. Menarik nih ceritanya. Ya kan? Ketika COVID apa yang terjadi? Semua tertutup.
Yang mau nginep di hotel siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Saya mau tanya, hotel masih bisa bertahan apa enggak? bertahan. Bertahan. Iya, bertahan. Walaupun dengan dampak pengurangan karyawan. Betul. Oh, iya. Terus Bu, lanjut. Bagus sih. Dia dapat gambaran Iya global kan? Iya kan supaya tahu nih, iya kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Bu, gimana kondisi. Jangan melihat sekarangnya. Kita melihat sebelumnya. Bagaimana ini hotel-hotel bisa survive tetap nih, gitu kan? Kan gitu. Iya. Pada saat COVID 2 tahun loh. Iya. Belum lagi pada saat bulan puasa lockdown, yang nginep di sini nggak ada, mungkin cuman hantu-hantu aja kali yang jaga hotel. Ya mohon maaf aja, iya kan? Iya. Ayo coba. Itu bagaimana bertahan Ibu? Pengurangan tadi Bu ya. Yang jelas tuh, yang ada pasti pengurangan karyawan itu pasti berdampak. Ya suka tidak suka, rela tidak rela, kasihan tidak kasihan, kita harus melakukan itu. Karena kita pun terdampak. Karena kita tidak berdampak, ya kan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya? Kita harus memberikan pengertian kepada karyawan. Artinya bahwa ini walaupun kalian tetap kita pertahankan, tapi kita nggak bisa gaji full nih. Dan shift kerjanya pun kita kurangin. Karena nggak ada yang nginep juga Bu ya. Maka dia nginep. Kalau toh ada 1-2 itu pun nggak tutup operasional. Buat kasih makannya mereka itu 1 hari nggak nutup gitu. Betul. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi sistem manajemen sistem operasionalnya yang dirubah pada saat itu. Dan semua hotel melakukan hal yang sama. Ya kan? Bahkan Jamrud 2 pada saat itu sempat tutup 2 bulan. Sempat tutup 2 bulan. Tapi saya pikir kita tutup dengan tidak tutup sama aja biaya operasionalnya. Karena tetap harus bayar beban listrik, tetap harus beban air. Nah, sudah buka aja, lumayan lah buat nambah-nambahin buat bayar beban gitu kan. Nah, ini sempat 2 bulan tutup, hanya kita buka lagi, termasuk Swissbell waktu itu juga tutup, Grand Sawit juga pada saat itu tutup, sempat 2 bulan, rata-rata 2 bulan ya pada saat itu tutup. Karena mungkin yang pertama kaget, tidak siap menghadapi kondisi yang tiba-tiba yang tadinya kamar hotel terisi full, tiba-tiba kosong, apa segala macam. Oh ini mikir ini dari mana, nanti operasinya seperti apa, itu kan pasti kan terpikir sampai ke sana kan. Dan kapan berakhirnya? Ya kan kita nggak tahu nih kapan berakhirnya gitu kan. Nah setelah itu kita coba semua kita kita atur lagi ulang operasionalnya seperti apa, ininya apa segala macam, termasuk juga hotel-hotel lain. Alhamdulillah kita nggak bisa lama-lama tutup, pada saat itu langsung buka lagi. Nah setelah itu ketika COVID kan setiap hari tuh ngeliat grafik tuh, ya kan. Hari ini naik lagi, lockdown lagi, biasa tutup, setiap hari rilisnya pokoknya lihat yang lagi, meninggal, yang terjangkit, naik lagi, lockdown lagi, sudah ini tutup lagi hotel, sepi lagi sudah hotel, seperti itu, ya kan, sampai akhirnya sudah ada mulai vaksin, segala macam, lockdown sudah nggak ada lagi, pelan-pelan, ya kan, SBB, ya kan, itu. Nah, alhamdulillah udah mulai lagi terbuka. Nah, sampai dengan diumumkannya untuk pembukaan ditetapkannya Indonesia Kota Nusantara Baru di Kalimantan Timur. Alhamdulillah udah mulai lagi. Lupa dengan COVID nih. Kan lupa sudah nih, ya kan? Lupa sudah. Asik lagi nih. Tapi karyawan yang dirumahkan kemarin dipanggil lagi nggak Bu? Sebagian ada yang dipanggil. Ada yang memang sudah dapat kerjaan. Alhamdulillah ada yang sudah dapat kerjaan tempat lain. Artinya pelan-pelan dinormalkan kembali. Sampai terakhir itu tuh sempat waktu itu kan pas mau bulan puasa juga kan, COVID waktu itu ya, Lebaran sampai terhutang loh kami sama karyawan. Perusahaan punya hutang sama karyawan gitu loh. Tapi alhamdulillah mungkin karyawan juga mungkin punya punya loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Akhirnya mereka udah nggak apa-apa Bu, yang penting kami jangan diberhentiin gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, sampai sering berjalannya waktu sudah mulai lagi nih membaik. Wow, udah mulai meningkat lagi. Wow, udah mulai nyaman lagi nih hotel-hotel. Udah lupa lagi nih gitu lah dengan kejadian. Nah, terus tiba-tiba 2024
keluar lagi kebijakan pemerintah, pengiritan biaya. Wah, kalau kabut lagi. Berarti dari omongan ibu ini bisa ditangkap ibu optimis kayaknya. Lah, kalau Akan saya optimis. akan kembali gitu. Betul. Akan kembali ya. Kalau saya optimis akan kembali karena kenapa? 20 tahun ya saya terjun. Mungkin yang senior saya mungkin lebih daripada itu gitu. Tapi dari pengalaman saya secara pribadi dalam bergelut di dalam dunia perhotelan ini selama 20 tahun itu tuh yang namanya usaha itu fluktuatif ya. Naik turun itu biasa gitu lah, ya kan? Yang penting hotelnya tetap dijaga, kebersihannya, kenyamanannya, ya kan, kamar-kamarnya apa ya, tetap diberikan tempat yang nyaman untuk pada saat orang datang menginap. Saya insya Allah kegiatan-kegiatan akan datang lagi kok. Gitu. Dan saya sih sebenarnya jujur saja, mungkin di bulan Agustus yang ini karena Juli udah ya, walaupun sebenarnya udah kegiatan walaupun ada sedikit-sedikit gitu ya. Tapi saya masih optimis di Agustus, September, Oktober, November itu pasti ada kegiatan, tetap ada pelaksanaan kegiatan walaupun mungkin tidak sebesar yang tahun-tahun sebelumnya. Optimis ya. Optimis saya masih. Tapi ada dampak pengurangan karyawan nggak Bu saat ini? Kalau dampak pengurangan karyawan sih mungkin ada, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin skema kerjanya saja mungkin yang berubah. Oh, skema kerja berubah. Iya, benar. Kalau di hotel Ibu sendiri? Kalau kami sih sampai dengan hari ini kayaknya masih aman aja. Aman ya, Bu, luar biasa. Soalnya kalau kami ngurangin lagi karyawan, kosong tuh departemen. Karena memang segitu aja karyawan. Oh, sudah irit karyawannya Bu ya? Sudah pengiritan banget sudah itu. Terus sejauh ini Bu, sinergi PRI Samarinda dengan ini Dinas Pariwisata seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah sih berjalan dengan baik, walaupun mungkin apa ya, mungkin juga dari dinas juga anggarannya kurang apa ya, mungkin belum bisa juga untuk ini. Ya karena efisiensi tadi. Ya mungkin efisiensi tadi, sehingga kolaborasi kegiatan kami memang agak berkurang. Nah terus selama efisiensi ini ada nggak Bu dari PRI Samarinda sendiri itu pengen minta relaksasi pajak, mungkin kayak ini ya, kayak yang COVID kemarin kan? Kalau kan berdampak tuh ya ada. Kemarin sih saya ada apa ya, ada FGD lah dengan teman-teman anggota PRI yang salah satu usulannya mereka itu tuh untuk pengajuan relaksasi ya, atau pembayaran keringanan pajak gitu. Itu belum kita lakukan. Kemarin sudah berkirim surat sih, saya belum tahu ya, saya belum cek lagi di Sekretaris PRI apakah sudah dibuatkan suratnya. Tapi kalau saya pesimis, jujur saja. Saya bukannya saya tidak mau membantu anggota-anggota saya ya untuk meringankan beban biaya operasional dan pajaknya. Yang pertama, pajak itu wajib bagi pengusaha. Yang kedua, kalau kemarin pada saat COVID itu pemerintah bisa melihat sendiri bagaimana kamar hotel kosong apa segala macam. Kalau sekarang ini kan hanya berkurang saja. Tidak apa ya, tidak tutup sama sekali atau tidak ada tamu sama sekali gitu. Nah, sementara kalau saya sih berpikirnya begini. Kan ketika harga itu 350.000, di situ udah termasuk take and service. Berarti itu udah ada titipannya pemerintah dan servis karyawan yang ditaruh di harga itu, ya kan? Jadi kalau misalkan itu mereka ambil untuk operasional lagi, berarti yang 300.000 mereka jual ini udah rugi hitungan biaya operasionalnya. Apakah seperti itu? Kan begitu ya, logikanya kan begitu kan. Nah, pemerintah juga mungkin nggak mau rugi juga nih menurut saya, apalagi sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya nih mengumpulkan pajak mau pajak apa aja pokoknya. Nah, memang menurut saya kadang-kadang jujur, saya itu kadang-kadang ekstrim cara berpikir saya itu. Kenapa saya katakan ekstrim cara berpikir saya itu? Pemerintah nih kok maunya enaknya sendiri aja ya, gitu ya. Iya kan, lahan-lahan kita.
ya kan? Kenapa kita harus bayar pajak lagi? Maka pajak macam-macam mah pulang. Ya gitu kan. Pajak buminya lain, Nah, pajak bangunannya lain. gitu Ya kalau habis itu pajak orang menginapnya lain, bayar pajak orang orang makannya makannya lain lagi, bayar juga. bayar juga. Oh, Ya kalau ya orang nginap bayar pajak lain juga. orang Habis itu orang makan pajak. pajak juga. Habis itu kami lagi dikenakan pajak kayak genset ada pajaknya. Habis itu kadang-kadang apalagi lah dulu itu mau diadakan lagi pajak parkir. Nah, tapi setelah kita jelaskan ke mana ke pemerintah, akhirnya itu dihapuskan. Terus pajak apa lagi lah kemarin tuh banyak lah pajak-pajak kayak Like Sehat, terus sebelum lagi kayak apa gitu ya, terus apa lagi banyak lah pokoknya perizinan tuh sekarang tuh sudah yang macam-macam sudah yang setiap tahun tuh harus diperbarui semua kayak gitu. Saya bilang kita ini berusaha kayaknya mencarikan pemerintah aja deh. Gitu ya. Mohon maaf ya. Curhat nih. Curhat nih. Curhat PHRI. Ya, kadang-kadang kasihan juga teman-teman kayak kemarin pajak spa yang sempat ini sampai 40% gitu. Terus habis itu pajak hiburan yang termasuk dan belum lagi pajak mirah teman-teman hotel berbintang gitu. Kita bilang pajak dan pajak. Jadi kita di berusaha tidak lepas dari pajak. Ya kebayang nggak kena pajak apa ya? Kadang-kadang orang mau ke toilet aja masih kena pajak lagi 2.000, 1.000 gitu. Terus gini Bu, Ibu kan sudah mengalami nih di bisnis hotel itu kan naik turun. Nah, pesan Ibu sendiri untuk para pelaku usaha hotel, restoran yang ingin terus bertahan nih di bisnis ini dengan adanya perubahan-perubahan itu seperti apa Bu? Mungkin ada tips atau? Ya, baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita optimis kita bisa bertahan. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan kita bisa bertahan? Samarinda ini adalah kota pusat perekonomian. Pusat perekonomiannya ada di Samarinda. Pemerintahannya ada di Samarinda. Orang luar dari datang pasti akan ke Samarinda. Ketika mereka berurusan dengan pemerintahannya pasti ke Samarinda. Pusat perdagangannya apa saja? Ada pasar Segiri, ada pasar pagi, grosiran apa segala macam ada di kota Samarinda. Orang dari Bontang, dari Kutim, dari Tenggarong datang berbelanja di kota Samarinda. Ya kan? Kan pasti nginep nih di kota Samarinda nih. Ya, betul. Jadi tetap optimis. Jadi walaupun tidak ada kegiatan pemerintah, tetap optimis. Karena kenapa? Samarinda, kota pusat perdagangan, perekonomian, perindustrian, semua ada di kota Samarinda. Dan insya Allah setiap hari orang pasti akan ada yang datang. Cuman beruntungnya hotel mana mereka menginap. Tinggal strategi masing-masing. Tinggal strategi masing-masing teman-teman hotel untuk membuat marketnya, promonya seperti apa. Tapi sekali lagi saya pesan artinya bahwa yang hotel berbintang tetap dengan harga bintangnya, jangan sampai yang hotel berbintang ikut turun menjadi harga hotel non bintang, kasihan lagi nih hotel non bintangnya gitu. Kalau ikut-ikutan nurunin harga ke hotel non bintang gitu. Itu sih pesan teman-teman di anggota PRI gitu. Siap. Tapi standarisasi harga sendiri Bu, bintang dan non bintang ada diatur nggak Bu? Ada standarnya gitu. Ini bintang 3 harga minimal segini, ada nggak Bu aturannya begitu? Kalau secara aturan tertulis tidak ada, tapi secara aturan apa ya manajemen di manajemen masing-masing hotel itu biasanya mereka punya standar harga. Kalau misalkan di hotel berbintang dari bintang 2 sampai bintang kita yang ada di Samarinda hotel bintang 4 ya kalau tidak salah ya. Yang jelas dari hotel bintang 1 bintang 2 3, 4 kalau tidak salah harga paling murahnya di harga 150 kalau tidak salah. Oh, memang ada standar Bu ya? Itu standarnya, itu harga standar yang paling rendahnya mereka di situ. Tapi kalau di hotel bintang 1 dan non bintang itu paling rendahnya mereka ada yang di 275, ada yang di 325. Memang sudah ada varian harga. Iya.
gitu. Siap. Oke. Jadi kalau hotel bintang nurunin Hmm. harganya jadi 375, orang mikir mending ke hotel bintang. 375 sudah Tapi sudah kayaknya tidur enak sudah. tapi kayaknya hitungan HPP-nya nggak masuk kali Oh itu, iya, ya kan? kalau hitungan HPP-nya mereka pasti Kan nggak akan masuk dan mereka dari juga iya, nggak mau juga iya ngambil kan? resiko itu Iya, karena dari gitu. segi bangunan, pajak juga kan beda juga kan. Betul. Oke deh Ibu Leni, terima kasih banyak gambaran tentang hotel yang ada di Samarinda. Ya, Terkait sama-sama. pesan-pesannya juga. Sukses terus Bu ya. Amin, amin, amin. Untuk Hotel Sama-sama. Jamrut. Hotel Jamrut ada berapa? Ada 2. Ada 2. Di mana aja Bu? Jamrut 1 di Jalan Jamrut, Heeh. karena sesuai dengan Namanya? namanya Jalan Jamrut, makanya kemarin tuh jalannya apa ya, Hotel Jamrut aja gitu karena gitu. Jalan Jamrut. Terus? Nah yang kedua di Jalan Panglima Batur, tapi tetap memakai nama Hotel Jamrut. Oke. Nggak mungkin kan Hotel Panglima Batur. Oke, sukses terus Bu Leni, Amin. sehat. Ya, sama-sama. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa gerang?